Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Selamat datang kembali di channel ini. Kami mendapati sebuah klaim yang cukup mengkhawatirkan, yang mengatakan bahwa mengikuti ajaran Salafi Wahabi berarti mengamalkan ajaran Nabi, dan menolak Wahabi berarti menolak ajaran Nabi. Klaim ini adalah sebuah generalisasi yang keliru dan penyederhanaan sejarah serta akidah yang sangat berbahaya. Mari kita bahas dan luruskan bersama dengan dalil yang jelas dan pemahaman yang adil insyaallah. 2. Isi bantahan utama, poin kunci. Poin 1. Perbedaan antara salaf dan salafi wahabi. Penjelasan. Istilah salaf generasi terdahulu merujuk pada 3 generasi terbaik umat Islam. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Semua muslim sunni, termasuk kita di Indonesia, mengikuti akidah dan manhaj dasar para salaf. Bantahan klaim, salafi, sebutan kontemporer, atau sering dihubungkan dengan ajaran wahabi, merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 Masehi adalah sebuah mazhab atau gerakan reformasi tertentu yang muncul belakangan. Mereka bukan satu-satunya representasi ajaran salaf. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang oleh mayoritas ulama sejak dahulu, seperti mazhab Asy'ari dan Maturidi dalam teologi, serta 4 mazhab fiqh, juga adalah ajaran yang berakar dari salaf. Menolak interpretasi tertentu, Wahabi sama sekali tidak sama dengan menolak ajaran Nabi Muhammad Kleb. Poin 2, ajaran Nabi adalah universal dan mencakup ragam tafsir, fiqh dan akidah. Penjelasan, ajaran Nabi Muhammad Adi diwarisi melalui ribuan ulama selama berabad-abad, dan terlembaga dalam tradisi keilmuan Islam yang kaya. Inilah yang melahirkan 4 madhab fiqh yang diakui dan 2 madhab teologi, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dominan. Bantahan klaim, mengklaim bahwa hanya satu kelompok kontemporer yang memiliki monopoli atas ajaran Nabi dan menuduh kelompok lain yang mengikuti tradisi mayoritas sebagai penolak Nabi adalah sikap eksklusif yang bertentangan dengan semangat keluasan, lapang dada toleransi dalam Islam. Sikap ini meremehkan warisan ulama besar seperti Imam Asy'ari, Imam Nawawi, dan Imam Ghazali, yang mana ilmu mereka adalah penyambung lidah ajaran Nabi. Poin 3, isu kontroversial dan sikap berlebihan. Gulu. Penjelasan. Salah satu ciri khas yang sering dikritik dari ajaran yang dituduhkan sebagai Wahabi adalah sikap yang dianggap berlebihan, gulu dalam masalah bid'ah, inovasi agama, dan takfir, pengkafiran. Mereka cenderung menghukumi praktek tradisi keagamaan yang sudah berjalan lama seperti ziarah kubur, tahlilan, maulid, sebagai bid'ah dalalah, sesat, atau bahkan syirik. Bantahan klaim, Nabi Tau memerintahkan kita untuk bersikap mudah dan tidak mempersulit, yasiru, wala tu'asiru. Ketika sebuah gerakan mengkafirkan atau membid'ahkan mayoritas umat Islam yang berpegang pada tradisi yang didukung oleh dalil ulama mayoritas, maka gerakan tersebutlah yang perlu dikoreksi, bukan mayoritas umat. Menolak sikap ekstrim gulu dalam agama adalah mengamalkan ajaran Nabi. 3. Penutup dan ajakan bertabayyun. Kesimpulan. Saudaraku sekalian, klaim bahwa menolak Wahabi berarti menolak ajaran Nabi adalah klaim yang tidak berdasar, provokatif, dan memecah belah umat. Kita harus membedakan antara 1. Ajaran Nabi Elatis syariat Islam yang universal dan wajib diikuti oleh semua. 2. Mazhab gerakan kontemporer yang merupakan interpretasi tertentu terhadap ajaran Nabi dan boleh dikritik atau ditolak jika menyimpang dari tradisi keilmuan mayoritas umat. Jangan biarkan klaim-klaim semacam ini memalingkan kita dari persatuan dan kasih sayang dalam beragama. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti jejak salafus saleh dan mencintai Nabi kita, dan itu tidak terikat pada label tunggal manapun. Penutup wa dua, Arab. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.